Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penjelasan bagi ayat-ayat Al-Qur'an, karena kita masih mempelajari tentang wa yuqimunas shalah, ayat tentang menegakkan salat, sehingga kita baca hadis-hadis Nabi tentang ibadah salat beliau. Kemarin sudah kita baca 7 hadis dari kitab yang saya tulis yang berjudul Al-Arba'un fi Sifatis Shalah. Sekarang kita lanjutkan bab yang ke-8. Wad'ul yadain 'ala sadr, meletakkan kedua telapak tangan di atas dada pada saat salat. Ini hadisnya memang kata-katanya itu 'ala sadri, di atas dada. Hanya prakteknya para ulama beda-beda. Ada yang betul-betul di atas dada begini, ada yang di bawah dada alias di area perut, ada yang di bawahnya lagi alias di bawah pusar. Nah, tiga-tiganya ini semuanya sah. Madhab Hanafi kalau sholat naruhnya di bawah pusar. Kenapa? Hadis yang sampai ke telinga mereka hadis tentang menaruh di bawah pusar, hadisnya Ali bin Abi Thalib, tapi hadisnya dhaif. Mazhab Syafi'i pilih yang hadis ini di atas dada, cuma prakteknya tidak tinggi-tinggi, tapi dipaskan di bawah dada begini, di perut. Ini mazhab Syafi'i. Seandainya kita naikkan di atas dada pas sesuai lafalnya hadis, sah. Jadi mau atas, mau tengah, mau bawah, semuanya sah. Kemudian dalam hadis berikutnya, wad'ul yumna 'alal yusra, telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Nah, maka tidak boleh dibalik. Kalau dibalik gimana? Ya sah salatnya tapi salah. Mestinya begini. Terus cara naruhnya gimana nih? Apakah di sini, ataukah di tengah, apakah begini? Nah, kita baca hadisnya. Diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr bahwa Nabi SAW meletakkan yadahul yumna, telapak tangan kanan, ala dhahri kaffihi, di atas punggung telapak tangan kiri, warrusghi, dan di atas pergelangan nih, wassa'idi, dan di atas lengan. Nah, berarti yang terkena itu 3 area, 1, 2, 3. Maka prakteknya mazhab Syafi'i adalah meletakkan telapak tangan kanan pada area jam tangan. Nah, gitu. Jam tangan di mana? Di sini toh nggih. Nah, paskan. Seandainya kita sholatnya begini, ya sah. Tapi lebih utama ya ini, supaya 3 area kena semua. Sini ini bukan area, sehingga kalau sholatnya begini ini salah. Karena ini sudah lepas dari area. Areanya cuma 3, punggung, apa ini, pergelangan, sama apa ini, siku, apa namanya, pergelangan. Apa jenenge? Badan tangan yang bawah, kan ada yang atas ya. Cuma yang bawah saja. Sehingga sholat seperti ini salah. Ini orang kedinginan kayak begini. Mentoknya sampai di sini. Kalau mau sesuai lafal hadis tengah sini. Kemudian di sini wadoa, Nabi menaruhkan. Menaruh itu cuma menaruh, plek. Maka ini cara yang pertama, menaruh. Cara yang kedua, menggenggam, plek. Maka boleh menggenggam, boleh menaruh. Menggenggam caranya juga ada 2 menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama, ini ketemu ini, Pak. Dia apa? Diputar.
Nah, kalau nggak nyanda karena besar tangannya nggak apa-apa ya. Yang penting apa namanya? Yang dimasukkan ke dalam itu adalah jari pinggir nih. Nah, begini, okay. Atau ya dipegang, terserah, bebas. Dua-duanya boleh kita lakukan, baik meletakkan maupun menggenggam, karena sama-sama ada hadisnya. Kemudian nomor 10, saktatani, 2 kali Nabi diam. Diriwayatkan oleh Samurah, dia mengatakan saktatani, ada 2 kali diam Nabi salat di dalam salatnya. Idza dakhala fi salati, kalau sudah masuk di dalam salat, yaitu sudah Allahu Akbar, maka beliau diam. Diam yang dimaksud di sini bukan diam betul-betul, tapi maksudnya membaca dengan suara yang tidak didengar. Maka yang dimaksud diam ini adalah membaca doa iftitah. Allahu Akbar, ada suaranya kan? Nah, doa iftitahnya nggak ada suaranya. Allahumma ba'id baini seterusnya. Wa idza faragha, dan apabila selesai minal qiraah, dari membaca Al-Fatihah. Salat setelah minal qiraah, dari membaca surat. Dari membaca surat selesai. Minal jinnati wan nas, itu diam. Tidak langsung Allahu Akbar, tapi diam dulu. Kenapa diam ini? Para ulama mengatakan untuk menarik nafas. Karena bacaan sudah selesai, nah, tarik nafas. Kalau sudah ambil nafas, baru kemudian Allahu Akbar. Tapi kemudian perawi pada riwayat yang berikutnya dia mengatakan idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau sudah selesai membaca Al-Fatihah juga diam, maka berarti prakteknya diamnya 3 kali. Diam setelah takbir untuk membaca doa iftitah, diam setelah waladdallin sebelum amin. Maka para makmum begitu imam waladdallin jangan langsung amin, karena Nabi pun ngambil nafas dulu. Waladdallin kan panjang tuh, waladdallin, perlu ambil nafas. Kalau sudah ambil nafas baru Nabi mengatakan amin. Nah, jamaah ngikuti amin setelah imamnya memulai amin. Anak-anak kecil biasanya itu waladdallin langsung amin. Nah, itu nggak benar. Tunggu imamnya amin dulu. Kalau imamnya sudah mulai A, baru kita membaca amin. Terus yang ketiga, setelah membaca surat tadi sebelum ruku. Ini 3 kali Nabi diam di dalam sholatnya. Disebutkan di sini yataradda ilaihin nafas, supaya nafasnya balik, karena sudah membaca panjang. Nah, maka perlu ngambil nafas tadi. Jadi nafasnya balik maksudnya ngambil nafas. Kemudian yang ke-11, doaul iftitah. Apa sih doa iftitah yang dibaca Nabi? Ketahuilah bahwa doa iftitah yang dibaca Nabi ini sangat banyak. Kalau kita kumpulkan semuanya mungkin sampai ada 10 doa iftitah. Maka saya ringkas, doa iftitah ada yang paling pendek, ada yang paling sahih hadisnya, ada yang paling dahsyat manfaatnya. Di sini saya tampilkan yang paling dahsyat manfaatnya, yaitu membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. 3 kalimat. Takbir, kemudian tahmid, kemudian tasbih. Apa faedahnya? Kata Nabi, futihat laha abwabus sama. Gara-gara wirid kamu ini, pintu langit dibuka oleh Allah. Jreng. Kalau pintu langit sudah dibuka, maka doa cepat mustajab. Karena itu kata Ibnu Umar, setelah mendengar hadis ini, saya tidak pernah meninggalkan doa iftitah tersebut. Ini doa iftitah yang paling dahsyat. Maka kalau kita membutuhkan sesuatu yang sangat mendesak, maka marilah kita mengamalkan hadis ini. Salat dengan khusyuk, iftitahnya pakai pembuka pintu langit. Kita baca semua, moga bersama. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kenapa lagi?
Yang paling pendek, as'alullaha min fadlihi, saya minta kepada Allah karunia-Nya. Ini doa iftitah yang paling pendek, cuma 4 kata, as'alullaha min fadlihi, saya minta kepada Allah sebagian karunia-Nya. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ini kitabnya namanya kitab sahih, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah. Doa iftitah yang paling sahih adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi, yang biasa diajarkan di pesantren-pesantren itu. Ya Allah, jauhkanlah antara saya dengan dosa-dosa saya sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat, dan seterusnya. Allahumma naqqini, Allahumma ghsilni, ya. Ini yang paling sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka minimal kita tahu 3 ini. Yang paling sahih, yang paling pendek, yang paling dahsyat. Nah, silahkan ini semuanya diamalkan, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, kadang-kadang itu, supaya ilmunya tidak hilang. Kalau panjenengan sudah biasa baca doa iftitah selain 3 ini, silahkan, nggak apa-apa, dilanjutkan. Yang penting ada dalilnya, karena sholat harus ada dalil. Kemudian bab ke-12, ta'awud. Ta'awud sebagaimana biasa orang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tetapi saya lebih suka yang dibaca Nabi, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Maka di sini ada tambahan as-samii'il 'aliim, ada tambahan min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini doa iftitah yang paling lengkap, dibaca oleh Nabi di dalam sholat tahajud, idza qama minal lail, kalau bangun tahajud. Tapi para ulama mengatakan tidak harus pada saat sholat tahajud. Sholat 5 waktu juga boleh, pas membaca Al-Quran juga boleh. Silahkan panjenengan lihat pengajian saya tafsir Al-Quran sehari sehalaman yang saya sampaikan di Pengkok Masjid Darussalam, di YouTube ada. Nah, itu pasti saya mulai dengan a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau khutbah Jumat yang saya upload di YouTube, judulnya khutbah Jumat 10 menit Ustaz Azad. Nah, itu saya baca ta'awudnya juga ini. Kenapa? Untuk mempopulerkan ta'awud yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini paling sempurna. Baik, mari kita baca. Terlihat apa? Terlihat gitu? Nah, mari kita baca bersama saja, bersama. Monggo. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sekali lagi. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini kalau susah, bagian belakangnya dihapus nggak apa-apa. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Baik, kenapa orang-orang biasanya pakai ta'awud yang biasa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Karena di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ini sebabnya kebanyakan orang ta'awudnya seperti itu, supaya sesuai dengan kalimatnya Al-Qur'an. Tapi kalau saya lebih suka yang panjang tadi. Kenapa? Semakin panjang pahalanya lebih besar, dan karena sesuai ta'awudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin itu lebih utama karena ta'awud yang dibaca Nabi. Setelah membaca ta'awud, lalu membaca bismillah.
Bismillahnya ini kalau Nabi SAW la yadhkurun, tidak menyebutkan, maksudnya tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim, baik di awal Fatihah maupun di akhir Fatihah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau jadi imam, lebih bagusnya itu tidak mengeraskan Bismillah, seperti yang saya praktekkan tadi. Ini Bismillahnya dibaca tapi tidak keras. Baru kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini hadis perlu dipelajari supaya orang tidak ta'assub. Ta'assub itu apa? Terlalu membela pendapatnya sendiri kemudian menyesatkan pendapat yang lain. Dianggap kalau bismillahnya tidak keras, sholatnya tidak sah. Nah, itu salah. Bismillah yang penting sudah dibaca, meskipun tidak keras, itu sudah sah. Bahkan lebih bagus tidak keras. Kenapa? La yadhkurun. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, 4 orang, semuanya tidak ada yang mengeraskan apa? Bismillah. Tapi mengeraskan juga boleh. Kenapa? Ada hadis yang lain. Tapi hadis yang lebih sahih yang tidak mengeraskan. Sekarang kalau kita disuruh milih ya, pilih yang sahih atau pilih yang biasa, tentu saja pilih yang paling sahih. Tapi yang ini, yang biasa ini juga sahih, tapi sahihnya derajatnya lebih rendah, karena sahih itu tingkat-tingkatan. Jadi hadis itu sama-sama sahih, tapi ada tingkatan tinggi, ada tingkatan sedang, ada tingkatan rendah, tapi sama-sama sahih. Nah, ini termasuk contoh yang tingkat tinggi. Kenapa kok tingkat tinggi? Karena diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini tingkatnya tinggi. Bahkan ini juga diriwayatkan oleh Bukhari, tingkatnya lebih tinggi lagi. Makanya saya lebih sering tidak mengeraskan, kolo-kolo mengeraskan, supaya orang paham, oh mengeraskan dia oleh. Tidak mengeraskan lebih bagus. Yang tidak bagus gimana? Yang menyalah-nyalahkan. Yang mengeraskan menyalahkan yang tidak mengeraskan, ini tidak bagus. Yang tidak mengeraskan menyalahkan yang mengeraskan, juga tidak bagus. Oh, sama-sama ada hadisnya, masa disalahkan? Tidak salah, hanya mana lebih utama keras ataukah tidak. Ini dalilnya bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang mengeraskan Bismillah. Hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengimami salat, faqara'a, dia membaca keras Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu dia lanjutkan dengan Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai waladhdallin. Lalu dia membaca keras Amin. Ini hadisnya riwayat Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Derajatnya sahih. Nah, berarti dua-duanya sahih. Hanya saja yang pertama tadi sahihnya tingkat tinggi, yang berikutnya ini sahihnya biasa. Karena saya pernah ngalami ya, saya diserang oleh seorang khatib gara-gara saya ngimami di masjid tersebut tanpa bismillah dengan keras. Pas hari Jumatnya, khatibnya naik mimbar marah-marah, mengatakan bahwa yang tidak baca bismillah sholatnya tidak sah. Padahal saya baca, tidak keras. Nah, dia menganggap saya nggak baca. Untungnya waktu itu khatibnya pakai bahasa Sunda, saya nggak paham. Jadi pas saya dengarkan saya mandok-mandok, wah mantap, khatibnya mantap. Karena marah-marah khutbahnya itu. Baru selesai khutbah, teman saya yang Sunda mengatakan, Ustaz tadi tahu apa isi khutbahnya? Nggak tahu. Itu nyalah-nyalahkan antum itu ya. Gara-gara antum itu nggak keraskan bismillahnya. Oh iya, tiasa kumandong. Saya berada di soft pertama, karena saya itu jadwal khutbahnya Jumat pertama, beliau khutbahnya jadwalnya Jumat kedua. Nah, pas Jumat kedua itu beliau marahi saya, tapi nggak nyebut nama. Tapi intinya mengatakan sholat saya tidak sah. Nah, itu salah sikap seperti itu. Itu karena kurangnya ilmu, minimnya ilmu. Itu kayak kampung di situ. Saya waktu itu dikirim di Sunda, ngimami masjid situ, tapi malah jadi masalah besar. Baik, kita lanjutkan. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini termasuk rukun sholat, sehingga kalau tidak dibaca sholatnya tidak sah.
kecuali satu. Kalau ada orang yang baru saja masuk Islam belum bisa Al-Fatihah, maka dia sholat tanpa Fatihah tetap sah. Yang kedua, makmum masbuk yang dia terlambat, kemudian dia baca Fatihah belum selesai, maka sudah ditanggung Fatihahnya oleh imam. Misalnya saya datang ke sini, saya mengatakan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya ruku, Allahu Akbar. Saya ikut ruku. Kekurangan Fatihah saya ditanggung oleh imam. Kenapa ya? Dalilnya apa? Al-imamu dominun. Al-imamu, imam itu dominun, menanggung. Maksudnya menanggung kekurangan yang ada pada makmum. Contohnya kekurangan Fatihah tadi. Tapi saya jujur, ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat kalau makmum masbuk tidak selesai baca Fatihah, ya dia terlambat. Nanti imamnya salam, dia nambah 1 rakaat. Tapi kalau saya mengikuti pendapat yang mengatakan tidak terlambat, sehingga saya sudah ikut rukuk bersama imam, saya tidak terlambat meskipun tidak baca Fatihah, karena hadisnya juga sahih. Kemudian yang ke-15, ayatan-ayatan. Sunnahnya Al-Fatihah itu dibaca satu ayat, jangan disambung. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Tidak sesuai sunnah, tapi sahnya ya sah. Paling bagus seayat, berhenti seayat. Sebagaimana diceritakan oleh istri Nabi Ummu Salamah, dia mengatakan Rasulullah kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim titik, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, yuqatti, dipotong-potong ayatan-ayatan, seayat. Jadi nggak disambung. Kalau disambung gimana? Kurang utama, tapi sah. Bahkan meskipun seandainya kalimatnya itu masih nyambung dengan ayat berikutnya, seandainya kalimatnya belum selesai, sudah ketemu nomor ayat, tetap lebih bagus berhenti di situ. Saya kasih contoh. Ini contoh, kalimatnya belum selesai tapi sudah berhenti di akhir ayat. Surat Fussofat ayat 151. Ala ketahuilah innahum, sesungguhnya orang-orang kafir, min ifkihim, dari sebab kedustaan mereka, layaqulun, mereka berkata apa? Kalimatnya dilanjutkan ayat berikutnya, waladallah, Allah punya anak, wa innahum lakadzibun, sungguh dusta ucapan mereka itu. Nah di sini tetap sunnahnya berhenti layaqulun. Jadi cara bacanya ala innahum min ifkihim layaqulun, berhenti. Kenapa? Sudah satu ayat. Waladallahu wa innahum lakadzibun. Karena sebagian orang ada yang suka nyambung. Ala innahum min ifkihim layaquluna waladallah. Kenapa sukanya nyambung? Karena ini masih satu kalimat. Ya boleh silahkan, tapi lebih utama berhenti di akhir ayat layaqulun. Yang lebih parah lagi kalau kita sambung kemudian berhenti setelah nyambung. Contohnya wal asri innal insana lafi khusrin illa. Nah, ini parah mulai ini. Berhentilah di akhir ayat, innal insana lafi khusr, titik. Illanya nanti, karena banyak yang gitu, innal insana lafi khusrin illa. Ini lucu banget ini. Satu, tidak sesuai sunnah. Dua, kalimatnya jadi lucu. Sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali, elek teman. Saya ingin memberikan kepada engkau 2 minuman ini kecuali, lucu nggih. 2 minuman ini, tidak nggih, kecuali tutupnya. Baru kecualinya itu kalimat baru nggih.
kecuali berhenti malah jadi lucu. Ini karena kurang paham bahasa Arab sehingga jadinya malah berhentinya di illa. Baik. Dan di sini yang perlu diperhatikan, Nabi membaca maliki pendek. Tapi kata Imam Ahmad, dulu-dulu orang membacanya maliki panjang. Artinya apa? Dua-duanya benar. Silahkan baca maliki panjang, ini qiraahnya Imam Asim. Silahkan membaca maliki pendek, ini qiraahnya Imam Nafi'. Jadi qiraah Quran itu kan bermacam-macam. Ada Imam Asim, ada Imam Nafi', ada Imam Ibnu Katsir, macam-macam. Ini semuanya ada sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai di sini sudah selesai pembahasan tentang posisi kita ketika berdiri, baik sedekap, kemudian membaca iftitah, membaca ta'awud, membaca bismillah, membaca surat. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang ruku'. Ar-ra'su fir ruku', kondisi kepala pada saat ruku'. Kondisinya gimana? Lam yuskhis, tidak dongak, walam yusawwib, tapi juga tidak turun, walakin baina dzalik, tapi tengah-tengah. Tengah-tengah itu maksudnya sejajar dengan punggung. Jadi seandainya ini punggungnya, maka kepalanya begini, tidak begini, tidak begini. Makanya para ulama mengatakan posisi mata kita ketika ruku itu jatuh ke bawah, bukan melihat ke tempat sujud. Karena kalau melihat ke tempat sujud harus danga, gitu. Kalau kita ruku kan kepala kita di sini, sujudnya di sini. Nah, otomatis kalau kita melihat ke tempat sujud, kepalanya danga, tapi kepalanya lurus, maka matanya lurus ke bawah. Sebagian ulama mengatakan mata kita ketika ruku melihat ke arah kaki, nggak apa-apa, karena melihat ke arah kaki pun kepalanya tetap lurus. Kemudian al-dhahru, punggung, wal asabi, dan jari-jari tangan pada saat ruku. Punggungnya hasoro, oleh Nabi diratakan, rata lurus. Sampai diriwayatkan oleh Ummu Salamah, seandainya ada air dituangkan di atas punggung Nabi, airnya ini tidak turun ke bawah dan juga tidak turun ke depan, tidak turun ke belakang, tidak turun ke depan, karena lurus punggungnya Rasulullah SAW. Kemudian untuk telapak tangannya farroja, beliau merenggangkan. Jadi pas ruku, tangannya terbuka. Makanya para ulama mengatakan posisi tangan ketika salat ada 3. Ketika ruku direnggangkan, ketika sujud dirapatkan supaya lurus ke arah kiblat. Ketika mengangkat biasa, renggang gini salah, rapat gini juga salah, biasa aja. Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya gerakan-gerakan sholat seperti ini yang diajarkan Nabi ini kalau mau dinalar itu bisa dinalar. Kenapa orang sholat sedekap? Supaya dia khusyuk. Karena kalau tangannya tidak disedekapkan begini, nanti malah gunakan untuk nyetuti jari, gitu, atau malah garu-garu. Maka disuruh sedekap supaya tenang. Kemudian ruku, kenapa dibuka gini? Supaya lebih menancap pegangannya ini, supaya nggak melorot. Coba kita suruh memegang lutut tapi dengan posisi menggenggam, ini gampang melorot. Maka direnggangkan supaya lebih mancep. Pas sujud kenapa kok dirapatkan? Supaya lurus ke arah kiblat. Karena kita sholat memang menghadap ke arah kiblat. Kalau kita sujudnya itu tangannya renggang begini, ini satunya menghadap gereja, satunya menghadap mana, nggak ngerti. Satunya menghadap kiblat, maka menghadap kemana-mana. Supaya menghadap kiblat semuanya, luruskan, rapatkan. Bisa dinalar, bisa dinalar. Meskipun Nabi tidak pernah menjelaskan kenapa begini, kenapa begitu, tapi bisa kita nalar sebenarnya ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian tasbihur ruku, pada saat ruku ada tasbihnya. Tasbihnya subhana rabbiyal azim, diulang 3 kali.
itu adalah minimal sempurna. Ada minimal betul-betul, ada minimal sempurna, ada sempurna. Minimal betul-betul adalah kita membaca 1 kali, itu sudah paling minim. Jangan dikorupsi. Jangan seperti orang yang tarweh 23 7 menit. Itu berarti tidak sampai membaca 1 kali tasbih. Itu tidak baca apa-apa, itu tidak sah. Maka minimal 1 kali. Subhana rabbiyal azim. Minimal sempurna 3 kali. Nabi mengatakan siapa membaca 3 kali tamma ruku'uh, rukuknya berarti sudah sempurna. Kalau pengen yang maksimal sempurna, maka diulang sampai 10 kali. Tapi 10 kali ini menurut para ulama mazhab Syafi'i paling bagus dibaca kalau kita sholat sendiri, atau kita sholat kepada orang-orang yang memang suka lama. Tapi kalau masyarakat umum kita baca 10 kali, nanti orang-orang kapok ke masjid. Wah, baik kayak kesuwen ya sholat ini. Serah gelem aku ning masjid. Suwen baik kayak sing imam aku mau. Gara-gara apa? Kita bacanya 10 kali. Apalagi 10-nya pelan-pelan, Pak. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Wah, ini 10 kali lama ini, Pak. Kalau saya biasanya prakteknya itu membacanya 5 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. 5 kali. Kenapa saya 5 kali? Karena ada seorang ulama terkenal namanya Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini menyarankan kepada murid-muridnya, kalau kamu menjadi imam, kamu tasbihnya 5 kali. Supaya apa? Supaya makmum bisa membaca 4 kali. Karena kita kan setelah baca kemudian kita bangkit, okay? Nah pas kita bangkit makmumnya belum selesai baca, dia dapat 4. Maka apa namanya, kata beliau paling bagus kamu membaca 5 saja. Ini tidak terlalu panjang tapi juga tidak terlalu pendek. Tapi ya silahkan, okay? Nah, kata Imam Ibnu Mubarak ini, astahibu, saya senang imamnya untuk membaca khamsa tasbihat, 5 kali tasbih, supaya makmumnya bisa mendapatkan 3 tasbih. Oh 3 ya. Jadi kata beliau supaya makmumnya dapat 3, minimal kita sebagai imam membaca 5. Baik. Kemudian setelah itu kita membaca tasmi' dan tahmid. Tasmi' itu seseorang mengucapkan sami Allahu liman hamidah, itu tasmi'. Tahmid itu seseorang mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamdu. Nah, di sini sudah saya jelaskan dulu bahwa tahmid itu ada 4 caranya. Allahumma rabbana walakal hamdu, ini paling sempurna. Allahumma boleh dihapus menjadi rabbana walakal hamdu. Wawunya boleh dihapus menjadi rabbana lakal hamdu. Boleh juga Allahumma tetap dibaca tapi wawunya dihapus menjadi Allahumma rabbana lakal hamdu. Nah, maka semuanya ini boleh dibaca mana saja karena Nabi pernah membaca semuanya. Kemudian imam dan makmum menurut mazhab Syafi'i semuanya sama-sama membaca tasmi' dan tahmid. Jadi imamnya sami Allahu liman hamidah, ketika sudah tegak dia membaca rabbana walakal hamdu. Pas dia membaca rabbana walakal hamdu, makmumnya baru sami Allahu liman hamidah. Itu mazhab Syafi'i, okay? Mazhab yang lain, 3 mazhab semuanya mengatakan makmum tidak membaca tasmi'. Makmum hanya membaca rabbana walakal hamdu. Nah, tapi terserah panjenengan gimana. Biasanya tasmi' juga sebagai makmum silakan, itu mazhab Syafi'i. Biasanya tidak membaca tasmi' ketika jadi makmum, nggak apa-apa. Itu mazhabnya mayoritas ulama. Jadi di sini mazhab Syafi'i berlawanan dengan 3 mazhab yang lain, Hambali, Hanafi, Maliki. Jelas ya? Kemudian pada saat i'tidal ini ada 2 wirid selain Rabbana walakal hamdu tadi. Wirid yang pertama adalah
mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Wirid yang kedua adalah ahlats tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini wirid yang ketiga, ini jarang dibaca oleh orang. Sampai-sampai ketika saya menjadi imam pada saat sholat Jumat, saya kan baca lengkap nih Pak, panjang nih. Maka selesai sholat Jumat ada orang menemui saya, Ustaz, panjenengan tadi i'tidalnya panjang. Saya sudah selesai baca, panjenengan belum selesai. Yang dibaca apa? Nah, maka saya katakan, nih, ahlats tsana'i wal majdi, wahai Allah yang berhak untuk dipuji dan dimuliakan. Ahaqqu ma qala al-'abdu, yang paling diucapkan oleh hamba adalah Allahumma la mani'a lima a'tait, ya Allah tidak bisa mencegah apa yang Engkau beri, wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, orang yang punya kekayaan tidak bisa menolak siksa yang datang dari Engkau. Nah, ini yang tambahannya. Nah, maka dia mengatakan, wah kok panjang nih, bisa enggak diganti yang lain? Bisa. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW setelah sami Allah liman hamidah, beliau membaca li rabbiyal hamdu diulang-ulang sampai selesainya i'tidal. Li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Pun sak keselih. Mau 100 kali silahkan, mau 10 kali silahkan. Tapi ini dibaca oleh Nabi pada saat tahajud. Li rabbiyal hamdu, hanya bagi pemeliharaku segala pujian. Tapi kalau dibaca pada sholat yang lain juga boleh, silahkan. Tapi kalau panjenengan bisa menghafalkan ini tadi, silahkan dihafalkan. Ahlats tsana'i wal majdi. Monggo ditirukan nggih. Ahlats tsana'i wal majdi. Monggo. Ahlats tsana'i wal majdi. Ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kambil apa lagi? Kambil. Dan di sini saya katakan hadhihi sunnah mahjurah. Ini adalah sunnah yang sudah ditinggalkan banyak orang. Fa'ahyuha, maka hidup-hidupkanlah sunnah ini. Barakallahu fikum, semoga Allah memberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sujud, karena sudah selesai berdiri, rukuk, i'tidal. Nah, berikutnya tentang sujud. Ini sisa waktu kalau ada pembahasan baik berkaitan dengan tema maupun bebas dipersilakan. Monggo Pak. Bismillah. Bagaimana tata cara menguburkan bayi yang telah meninggal dari dalam kandungan, yang tata caranya seperti yang sudah lahir di dunia itu? Iya. Bayi gugur Pak ya? Iya. Ya. Tapi sudah hampir waktunya. Oh ya. Bagaimana tentang bayi yang gugur? Tentang bayi yang gugur itu ada hadisnya dari Nabi SAW. Wasiqtu, dan bayi yang gugur yusalla alaihi, tetap disalatkan, wa yud'a liwalidayhi, didoakan untuk kedua orang tuanya, bil maghfirati war rahmah, supaya mendapat ampunan dan rahmat. Di sini disebutkan bayi yang gugur tetap disolatkan. Tetapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan bayi yang gugur dibagi dua. Apakah dia sudah bernyawa atau belum? Kalau dia sudah bernyawa baru disolatkan.
Kalau dia belum bernyawa, tidak disolatkan. Kenapa? Sholat jenazah itu mensolatkan manusia yang mati. Ini belum bernyawa, berarti belum pernah mengalami hidup, maka tidak dikatakan mati dia, maka tidak perlu disolatkan. Jadi silahkan dilihat usianya. Usianya kalau sudah 4 bulan, berarti sudah ditiup nyawa. Misalnya kandungan ini usianya 8 bulan, kemudian gugur, nah silahkan disolatkan. Tapi baru 3 bulan, enggak disolatkan. Cukup dimandikan, ditaruhkan dalam kafan, kuburkan. Tapi kalau sudah ditiupkan roh, silahkan untuk disolatkan. Solatnya sama, Pak. Semuanya sama, tidak ada perbedaan. Baik, ini ada pertanyaan dari ibu-ibu mungkin nih. Hutang dihitung atau jual beli, hutang piutang atau jual beli, apakah pada waktu membayar hutang disesuaikan harga sekarang apa harga pada waktu berhutangnya? Hukum asalnya utang 1 juta kembali 1 juta, hukum asal. Tapi kadang-kadang ada kondisi di mana orang itu tidak bisa membayar hutang padahal sudah habis temponya. Misalnya 1 tahun suruh bayar hutang, ternyata 1 tahun nggak bisa, 2 tahun nggak bisa, 3 tahun, sampai 50 tahun. Habis 50 tahun dia baru punya usaha, bisnis, duitnya banyak, kemudian teringat, wah dulu saya punya utang. Utangnya dulu 1 juta, tapi setelah 50 tahun 1 juta itu nilainya sudah tidak 1 juta lagi. Dulu 1 juta dapat 1 kambing, sekarang 1 juta dapat seperempat kambing misalnya, atau setengah kambing. Nah ini gimana? Saya katakan hukum asal 1 juta dikembalikan 1 juta, nggak boleh lebih, itu hukum asal. Tapi kalau ada kondisi tertentu, maka boleh menurut para ulama fikih untuk disesuaikan harga saat itu. Contohnya ini tadi, sudah 50 tahun baru nyaur. Ini kalau dikembalikan 1 juta, mesake, 1 juta dulu dapat kambing, sekarang nggak bisa dapat kambing. Sesuaikan harga kambing, nggak apa-apa. Makanya kalau hutangnya itu temponya lama, paling aman jangan dipinjemi uang, pinjemilah emas. Saya utangi kepada engkau emas 1 gram misalnya. Nah besok kembalinya 1 gram, sehingga naik turunnya emas tetap dia itu nanti tanggung jawab 1 gram emas. Tapi hukum asalnya tetap 1 juta 1 juta. Kalau ada kondisi tertentu, boleh 1 juta menjadi 2 juta. Kondisi tertentu, kondisi normal nggak boleh. Ada lagi mungkin? Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada pembahasan monggo. Itu bacaan Nggih, Pak. Oh ya. Pada waktu rukuk ada yang membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tambahan azim sahih di dalam kitab sunan, maka silahkan dibaca. Sahih di dalam kitab sunan, ya, silahkan dibaca, nggak apa-apa. Silahkan. Baik, ini sudah habis waktunya. Subhanallah wa rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.